Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 236.1. Jiwa bela diri mereka tampak kuat, tetapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan dirinya yang memiliki 8 cincin. Ini terutama terjadi karena Zhong Liren adalah penguasa jiwa jahat dan memiliki kekuatan untuk menantang bahkan Douluo berjudul biasa. Namun, Zhong Liren mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres sejak tangan mereka tergenggam. Aura mereka mulai naik secara eksponensial, dan cahaya keemasan menyilaukan yang meledak dari tubuh mereka diwarnai dengan raungan naga yang samar. Mata Wang Qiwer telah menjadi sepenuhnya emas pada saat ini. Mata takdir Huo Yuhao berwarna emas, tetapi matanya sendiri berwarna biru gelap, rona yang dipenuhi dengan ketakutan mengerikan. Bagaimana mungkin aura ini milik dua orang yang hanya memiliki 5 dan 6 cincin jiwa? Undulasi kekuatan jiwa mereka sudah dekat, atau sudah mencapai jiwa sage 7 cincin. Huo Yuhao dengan cepat tenang setelah syok sesaatnya. Dia sangat berpengalaman dengan fusi jiwa bela diri, dan dia dengan cepat menganalisis kekuatan dan kelemahan fusi jiwa bela diri mereka. Dibandingkan dengan fusi jiwa bela dirinya dengan Wang Donger, perpaduan mereka saat ini sangat memperkuat satu sama lain dalam hal kekuatan dan kekuatan jiwa, ke titik di mana itu melebihi hubungannya dengan Wang Donger melalui kekuatan Hao Dong. Namun, dia tidak tahu keterampilan fusi jiwa bela diri seperti apa yang akan dia buat dengan Wang Qiwer, tetapi hanya ada 2. Dia juga positif bahwa keterampilan fusi jiwa bela diri ini akan benar-benar berbasis serangan. Dia memiliki 4 keterampilan fusi jiwa bela diri dengan Wang Donger, dan itu dianggap jauh lebih fleksibel. Huo Yuhao menganalisis pro dan kontra, tetapi dia tidak bisa memastikan. Namun, dia yakin bahwa fusinya dengan Wang Qiwer tidak jauh dari fusinya dengan Wang Donger. Ini adalah kejutan yang tak terduga, kepercayaan dirinya untuk bertahan dari cobaan ini sangat didukung dengan perpaduan jiwa bela diri ini, karena Zhong Liren telah kehilangan banyak jiwa binatang selama pertempuran sebelumnya. Zhong Liren mendengus dingin dan mengangkat tongkatnya ke udara ketika gerombolan jiwa buas menyerbu dalam sekejap, menerkam ke arah Huo Yuhao dan Wang Qiwer. Ghost Shadow Leopard Emperor-nya menghilang tanpa suara ke udara. Atau lebih tepatnya, itu menghilang dalam masa jiwa-jiwa binatang buas. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya, dan longsword biru tua muncul di telapak tangannya. Dinginkan tak tertandingi, pedang permaisuri. Awalnya, dia harus menyesuaikan kekuatan jiwanya dan menunggu beberapa saat setelah dia melepaskan pedang permaisuri untuk satu serangan, sementara gerakan ini menghabiskan banyak kekuatan jiwanya. Namun, fusi jiwa bela dirinya dengan Wang Qiwer memungkinkannya untuk hampir memadatkan permaisuri pedang ke titik di mana itu hampir secara fisik material. 3 sinar cahaya meletus dari 3 mata Huo Yuhao pada saat bersamaan. Cahaya takdirnya terasa seolah-olah akan menyerap semua cahaya di sekitarnya, dan sok spiritual kemuannya keemasan menghantam Zhong Liren pada waktu yang hampir bersamaan. Zhong Liren sudah mewaspadai mata vertikal pada kepala Huo Yuhao, karenanya dia telah bersiap untuk membela diri terhadapnya selama ini. Tubuhnya berubah menjadi kabut abu-abu saat ketiga sinar ini muncul, saat ia melepaskan tubuh jiwanya yang sebenarnya lagi. Namun, dia sama sekali tidak mengerti kemampuan Huo Yuhao. Transformasinya menjadi kabut dapat melemahkan serangan normal terhadapnya, tetapi 3 sinar cahaya Huo Yuhao bukanlah serangan normal sama sekali. Kabut Zhong Liren memang tangguh, tetapi pada akhirnya bertahan melawan serangan fisik, dan sebagian bisa melindunginya dari serangan kekuatan jiwa paling banyak. Namun, tidak mungkin dia bisa membela diri terhadap serangan spiritual. The Light of Destiny adalah yang pertama untuk mencapainya, dan itu langsung menodai kabut kelabu keemasannya. Tubuh sejiwa-jiwanya membeku dalam sekejap. Dia tidak merasa seperti dihantam sama sekali, tetapi rasa tidak aman yang kuat dan kegelisahan muncul di hatinya. 2 garis syok spiritual datang segera setelahnya. Kekuatan spiritual Huo Yuhao adalah kemampuannya yang terkuat. Jiwa bela dirinya menyatu dengan Wang Qiwer pada saat ini, dan penguatan kekuatan spiritual ini menyebabkan kekuatan spiritualnya meningkat pada tingkat yang lain. Kedua sinar cahaya keunguan keemasan itu hampir bersifat material.
Zhong Liren sejenak linglung ketika dia diserang oleh cahaya takdir, dan keturunannya menjadi nasib buruk segera berlaku. Dia merasa seolah-olah dua palu yang luar biasa telah menabrak bagian terdalam dari jiwanya saat dia dalam kondisi terlemahnya. Dia melepaskan dengusan tertahan, dan langsung tersingkir dari bentuk tubuh jiwanya yang sebenarnya. Dia berubah kembali ke bentuk manusia dan jatuh ke tanah ketika pikirannya menjadi kosong sementara dan kosong. Roh Zhong Liren telah mengalami goncangan hebat, dan ini berarti kendalinya atas jiwa buasnya terhambat. Jiwa binatang buas menerjang Huo Yuhao dan Wang Qiwer menjadi kacau dan kacau. Huo Yuhao jelas bahwa ini adalah pertarungan sampai mati, jadi dia tidak menahan sama sekali. Mata vertikal di dahinya berkedip-kedip dengan cahaya yang cemerlang sebelum cahaya itu surut. Jiwa binatang buas yang ada di depan mereka berinteraksi dengan cahaya ini ketika itu muncul, dan setiap orang diusir. Aura itu begitu cemerlang sehingga segala sesuatu di sekitarnya meredup sesaat. Itu pemandangan yang spektakuler. Lampu keemasan yang intens dikelilingi dan diorbit oleh bintik-bintik cahaya bintang berwarna ungu, dan hanya menyala sekali sebelum Zhong Liren melolong kesakitan. Dia adalah jiwa Douluo 8 baris, dan dia sudah mengalami kejutan sebelum ini. Dia melengkungkan kepalanya ke belakang dan meletakkan tangannya di tengkoraknya dengan kesakitan. Ya, Huo Yuhao telah menghubungkan syok spiritual kedua dengan yang pertama. Namun, ini berbeda dari yang pertama, karena serangan keduanya datang dari Eye of Destiny. Dia diperkuat oleh penggabungan jiwa bela dirinya dengan Wang Qiwer, dan Huo Yuhao secara eksplosif melepaskan kekuatan spiritualnya yang terlalu banyak. Mata takdir tertutup dengan sendirinya setelah serangan ini, sementara wajah Huo Yuhao berubah pucat. Dia telah menggunakan syok spiritual 2 kali berturut-turut dan pada intensitas seperti itu menyebabkan serangan negatif akut ke laut spiritualnya. Namun, kenyataan membuktikan bahwa metodenya efektif. Zhong Liren menerima serangan kedua dari spiritual shock dan dia tidak bisa lagi mengendalikan jiwanya. Jiwa binatang berkerumun segera menjadi tidak terorganisir dan tanpa tujuan saat mereka tersebar ke segala arah, mengurangi banyak tekanan pada Huo Yuhao dan Wang Qiwer. Tombak naga emas Wang Qiwer berayun dan bersinar dengan cahaya keemasan yang tak ada habisnya karena setiap jiwa binatang dipaksa mundur. Tombak naga emasnya mengeluarkan cahaya tombak yang panjangnya hampir 1 meter karena perpaduan jiwa bela diri, dan ada perasaan seolah dia mewakili kekuatan keadilan yang begitu kuat sehingga tidak ada makhluk tak suci yang berani mendekat. The Ghost Shadow Leopard Emperor menyergapnya dari kegelapan, tetapi bahkan itu ditolak, dan mereka berdua hanya mengambil beberapa langkah mundur kali ini. Huo Yuhao melepaskan pedang permaisanya. Dia mendukung upaya Wang Qiwer dengan beruntun cahaya pedang, dan dia mulai melantunkan kutukan yang tidak mungkin untuk dilihat sebelum undulasi spiritual aneh mulai berdesir dari tubuhnya. Wang Qiwer terus menebas dengan tombak naga emasnya saat dia berbalik ke arahnya. Matanya dipenuhi dengan keheranan, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa undulasi spiritual Huo Yuhao sangat menyeramkan, dan begitu kuat sehingga mereka sepertinya beresonansi dengan jiwanya. Cahaya biru gelap surut, dan pedang permaisuri Huo Yuhao lenyap pada saat yang sama, sementara matanya diganti dengan garis abu-abu. Itu adalah warna yang penuh dengan tandus dan kekosongan, tetapi kelabu ini hanya muncul sekali dan menghilang sebelum matanya berbinar dan berubah menjadi putih. Ini adalah Rona yang didakwa dengan aura suci, dan manteraannya menjadi lebih cepat dan lebih tergesa-gesa. Jiwa-jiwa binatang buas yang sudah tidak teratur di langit berangsur-angsur melambat ketika mereka mendengar nyanyian ini, dan setiap orang mengarahkan mata mereka ke arahnya. Mata jiwa binatang buas itu tidak lagi tampak histeris atau kasar. Sebaliknya, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan, dan ini termasuk bahkan Kaisar Leopard Ghost Shadow, yang melambat dan tidak lagi menyerang. Itu berbeda dari jiwa-jiwa binatang buas lainnya, karena Kaisar Leopard masih mempertahankan beberapa tekad aslinya, dan matanya berbinar-binar dengan ketidakpastian dan keraguan. Wang Qiwer tidak tahu apa yang sedang dilakukan Huo Yuhao, tetapi dia bisa mengatakan bahwa ini menguntungkan bagi mereka. Tepat pada saat ini, Zhong Liren pulih di sisi lain. 2 guncangan spiritual, satu demi satu, dan nasib buruk yang menimpa tubuhnya sangat mempengaruhinya, dan darah mengucur dari mata, hidung, mulut, dan telinganya. Luka pada tingkat spiritual jauh lebih menakutkan daripada luka fisik, dan Zhong Liren tidak pernah berharap anak muda seperti Huo Yuhao memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia waspada dan waspada, tetapi dia tetap saja dipukul. Dia telah pulih sekarang, dan dia segera merasa ada sesuatu yang salah. Dia melirik Huo Yuhao sementara tubuhnya bersinar dengan lapisan cahaya abu-abu.
Ini adalah jenis penghalang perlindungan spiritual, dan biasanya digunakan ketika menangkap jiwa-jiwa binatang buas untuk mencegah serangan balik, tapi dia masih mengaktifkannya pada saat ini. Mata Zhong Liren bertemu dengan mata putih Huo Yuhao, dan dia tiba-tiba merasakan rohnya bergetar ketika perasaan yang sangat tidak menyenangkan muncul dari hatinya. Kotoran. Dia segera mengangkat tongkat itu di tangannya tanpa sadar, dan mengandalkan inderanya yang kuat untuk menarik semua jiwa binatang yang telah dilepaskannya secepat mungkin. Mungkin dia dipengaruhi oleh nasib buruk, tapi dia terlalu lambat. Lingkaran cahaya putih murni berdesir dari kepala Huo Yuhao. Suara gemuruh yang aneh bisa terdengar dari jiwa-jiwa binatang dimanapun cahaya ini mencapai. Cahaya putih ini menyapu tubuh mereka, tetapi itu tidak membahayakan mereka sama sekali. Jiwa-jiwa binatang buas ini awalnya berwarna darah, tetapi mereka dengan cepat berubah putih sebelum menjadi pucat dan menghilang ke udara. Wajah Huo Yuhao pucat pasi pada saat ini. Dia tersandung ke belakang, dan akan runtuh ke tanah jika Wang Qiwer tidak berpegangan padanya. Satu-satunya jiwa binatang yang tidak dimurnikan dari cahaya putih adalah jiwa binatang asal Zhong Liren, Kaisar Leopard Ghost Shadow. Namun, Kaisar Leopard Ghost Shadow mulai memancarkan kabut coklat dalam jumlah besar ketika cahaya putih menyinari, dan itu melolong menyakitkan ketika ditarik kembali ke staf Zhong Liren. Zhong Liren melolong dengan sedih juga, dan memuntahkan genangan darah besar. Hanya ada ketakutan di matanya saat dia menatap Huo Yuhao, seolah-olah dia sedang menatap iblis. Soul Land 2 Chapter 236.2. Kamu juga seorang master jiwa jahat. Bagaimana mungkin? Bagaimana Anda bisa memurnikan kekuatan roh? Kamu siapa? Apakah Anda anak suci? Petik 2. Huo Yuhao sangat lemah sehingga dia tidak bisa berbicara lagi. Apa yang dia lepaskan adalah cahaya pemurnian yang dia warisi dari necromancy milik Electrolux. Dua serangan sebelumnya dimaksudkan untuk memberinya waktu, dan cahaya takdir adalah untuk mengutuk lawan dengan nasib buruk. Yang juga setara dengan melimpahkan nasib baik pada dirinya sendiri. Jika binatang buas itu berada di bawah kendali Zhong Liren, terang takdirnya mungkin tidak akan bekerja. Pada akhirnya, kesenjangan dalam kultivasi mereka masih besar, dan Huo Yuhao jelas tidak memiliki keuntungan bahkan dalam hal kekuatan spiritual. Dia telah berhasil, mengandalkan fakta bahwa lawannya tidak benar-benar memahami kemampuannya, dan mengerahkan dirinya jauh melampaui standar yang biasa. Dia mengandalkan kekuatan spiritualnya yang ditingkatkan dari fusi dengan Wang Qiwer untuk secara paksa membersihkan sebagian besar jiwa binatang buas Zhong Liren. Ada beberapa 10.000 jiwa binatang buas di antara kelompok itu. Jika dia tidak berhasil, tidak akan ada cara dia atau Wang Qiwer bisa mempertahankan diri terhadap serangan menakutkan dari begitu banyak jiwa binatang. Penghakiman cahaya takdir telah membantunya lagi. Zhong Liren sepenuhnya terpaku pada titik ketakutan pada saat ini. Aku bukan master jiwa jahat. Saya telah dikirim oleh surga untuk merawat tuan jiwa jahat seperti Anda. Huo Yuhao secara paksa menstabilkan dirinya, dan mencoba yang terbaik untuk menjaga keseimbangannya dengan kekuatan spiritual yang dikirim oleh Wang Qiwer. Dia tidak bisa menampilkan kelemahan pada saat ini. Wang Qiwer mengangkat tombak naga emas tinggi-tinggi ke udara, ujung tombak meledak dengan cahaya keemasan dan keenam cincin jiwanya berbinar secara bergantian. Cahaya keemasan identik pada kedua tubuh mereka tiba-tiba menjadi intens, dan dia berbalik ke samping dan bersandar ke pelukan Huo Yuhao. Adegan ajaib terjadi. Cahaya aneh mulai berubah saat tubuh mereka diplester bersama, dan segala sesuatu dalam 100 meter di sekitar mereka menjadi berwarna emas, sementara mata vertikal emas besar melayang di udara. Tubuh Huo Yuhao tampaknya hancur menjadi sejuta sinar emas yang menyapu tubuh Wang Qiwer. Setiap sinar tunggal akan meninggalkan goresan cemerlang dan berwarna-warni di tubuh Wang Qiwer, sementara baju zirah secara bertahap muncul di tubuh Wang Qiwer dimanapun mereka lewat. Pelat dada muncul pertama kali. Pola kristal es bercahaya berkilauan di lempeng dada, dan mulai memanjang di sekelilingnya. Yang lebih aneh adalah bahwa mata vertikal benar-benar muncul di dahi Wang Qiwer, itu adalah mata takdir, identik dengan mata milik Huo Yuhao. Mata itu berkilau dengan cahaya keemasan, dan seseorang bisa mengetahui dengan lebih cermat bahwa lampu mata vertikal emas itu milik Huo Yuhao. Armor emas dengan pola kristal es dengan cepat menutupi seluruh tubuh Wang Qiwer, dan auranya naik secara eksponensial. Raungan naga yang cerah bisa terdengar terus-menerus saat proyeksi naga emas mulai berputar di sekitar tubuhnya. The Ice Jade Empress Scorpion dicetak di punggungnya, dan gambar ini identik dengan tato yang biasanya muncul di tubuh Huo Yuhao, di mana ekor kalajengking mencapai pinggulnya.
Wang Qiwer seperti dewi perang saat dia berdiri di sana mengenakan baju besi. Dia mengarahkan tombak naga emasnya ke depan, dan mata vertikal emas yang luar biasa di langit turun sebagai seberkas cahaya keemasan. Tubuh Wang Qiwer tumbuh lebih besar sekitar 30% di bawah cahaya-cahaya keemasan, sementara naga emas yang mengorbitnya segera menjadi hampir material. Wang Qiwer mengetuk tanah dengan kakinya saat naga mengaum, dan dia meninggalkan serangkaian bayangan di belakang saat dia bergegas ke Zongliren. Tombak naga emasnya menusuk di tengah auman naga yang memekakkan telinga. Sinar keemasan tiba-tiba menarik ketika dia menyerang, dan ujung tombak naga emas menjadi warna emas mawar yang elegan dan transparan saat ruang terbelah seperti dua garis air ketika tombak merobek udara, tiba di depan Zongliren dalam sekejap mata. Hanya ada satu pemikiran di kepala Zongliren pada saat ini, setelah dia menderita kerugian besar dan dampak psikologis dari cahaya pemurnian, dua anak muda ini ada di sini untuk menghancurkan semua yang dia miliki. Cahaya pemurnian itu bagaikan malapetaka baginya. Lebih jauh lagi, dia masih diganggu dengan cahaya takdir yang telah membawanya kemalangan besar. Lalu ada keterampilan fusi jiwa bela diri ini yang tampak sama tangguhnya seperti raja. Semua ini datang bersama untuk mengisi hati Zongliren dengan rasa takut. Bahkan Tuan Jiwa Jahat takut mati. Dia telah kehilangan begitu banyak jiwa buas dalam cobaan ini, dan kekuatannya telah berkurang secara besar-besaran. Dia tidak berani bertemu Wang Qiwer dengan kekuatan lagi. Zongliren berubah menjadi bola kabut dalam sekejap, dan ia melesat ke kejauhan dengan kecepatan kilat saat ia melepaskan tubuh jiwanya yang sebenarnya. Dia diakui sangat cepat dalam bentuk kabut ini. Cahaya emas mawar tombak secara bertahap surut, dan baju besi di tubuh Wang Qiwer perlahan-lahan rusak dan kembali menjadi garis-garis cahaya yang mengalir. Ruang di sekitarnya mulai berubah ketika garis-garis ini berubah kembali menjadi Huo Yuhao sekali lagi. Huo Yuhao gemetar ketika dia muncul kembali, dan mulai jatuh. Wang Qiwer bergegas pergi untuk mendukungnya dan berbisik, "Bagaimana perasaanmu?" Zongliren telah ketakutan, tetapi kenyataannya adalah bahwa Huo Yuhao sekarang sangat lemah, dan telah melampaui kekuatan roh dan jiwanya. Dia praktis berpacu melawan waktu dengan 3 serangan shock spiritual. Baginya, konsumsi kekuatan spiritual bukanlah masalah, tetapi masalahnya adalah seberapa cepat ia menggunakannya secara berurutan. 3 contoh terus-menerus menarik terlalu banyak dari laut rohaninya, ke titik di mana celah tampaknya akan muncul, dan roh Huo Yuhao sendiri telah mempertahankan dampak yang kuat. Dia telah sangat memperkuat kemampuan Wang Qiwer ketika dia berubah menjadi baju besi itu, dan tidak ada keraguan bahwa ini adalah keterampilan fusi jiwa bela diri yang belum mereka beri nama. Namun, bisakah mereka berhadapan dengan Sol Douluo berdering 8 hanya dengan keterampilan fusi jiwa bela diri? Jawabannya adalah tidak. Huo Yuhao terlalu lemah pada saat ini, dan peningkatan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka tidak sekuat yang terlihat di luar. Wang Qiwer berkontribusi paling banyak. Selanjutnya, mereka menyadari bahwa kekuatan jiwa mereka dikonsumsi pada tingkat yang mengkhawatirkan ketika mereka melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri ini. Transformasi dan serangan tunggal itu telah menghabiskan sekitar 30% dari kekuatan jiwa mereka. Ini berarti bahwa mereka hanya bisa menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri ini 3 kali, dan mereka akan kembali normal setelah 3 serangan. Zongliren tidak memiliki jiwa buasnya untuk membantunya, tetapi ia mungkin bisa mengambil 3 pukulan dengan kultivasinya. Huo Yuhao dan Wang Qiwer telah membuatnya kaget, dan terlalu rendahnya penilaian dari awal menjadi terlalu tinggi pada akhirnya, dan dia membiarkan kesempatan untuk membunuh mereka menghilang begitu saja. "Aku baik-baik saja. Ayo keluar dari sini," Huo Yuhao berbicara pelan sambil menutup matanya. Dia tidak tahu apakah Zongliren akan tiba-tiba memikirkannya dan kembali ke sini, jadi meninggalkan tempat ini adalah sesuatu yang harus mereka lakukan. "Baik," Wang Qiwer mengakui. Dia membawa Huo Yuhao dan memperpanjang langkahnya saat dia melesat ke arah tertentu. Apa yang membuat Huo Yuhao gelisah adalah bahwa dia adalah seorang lelaki, tetapi Wang Qiwer membawanya di pundaknya. Gadis ini terlalu kuat, sampai-sampai dia merasa seringan bulu. Perjalanan itu tidak begitu bergejolak, dan Huo Yuhao secara bertahap pulih, tetapi dia masih merasa tidak enak di dalam. Dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan laut rohaninya. Semangatnya terluka sampai batas tertentu, dan dia membutuhkan sekitar setengah bulan untuk kembali normal. Zongliren sudah pergi. Saya bertanya-tanya bagaimana keadaan Wang Donger dan yang lainnya. Huo Yuhao menutup matanya dan mencoba membayangkan Wang Donger. Gambar Wang Qiwer tiba-tiba muncul dari bagian terdalam pikirannya.
Penggabungan jiwa bela diri mereka adalah alasan paling mendasar mengapa mereka berhasil menakuti Zhong Liren sebelumnya. Tanpa perpaduan jiwa bela diri mereka dan tanpa dukungan dan penguatan Wang Qiwer, Huo Yuhao tidak akan menerima reaksi negatif yang intens, sementara dua guncangan spiritualnya tidak akan begitu kuat. Langkah terakhir yang membuat Zhong Liren berbalik dan berlari adalah keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Bagaimana jiwa bela diri saya bisa bersatu dengan miliknya? Meskipun fusi ini berbeda dari fusi saya dengan Dong'er, dia masih sedikit mirip dengan Dong'er. Mereka terlihat sangat mirip, dan mereka berdua bisa menggabungkan jiwa bela diri mereka dengan milikku. Huo Yuhao belum pernah mendengar tentang seorang guru jiwa yang mampu menjalani fusi jiwa bela diri dengan dua guru jiwa lainnya pada saat yang sama dari semua pelajarannya di Akademi Shrek. Tidak ada pertanyaan bahwa dia telah menemukan sesuatu yang baru sekali lagi. Pikiran berputar di kepala Huo Yuhao, dan Wang Qiwer merasakan hal yang sama. Dia selalu percaya bahwa dia adalah yang terkuat di antara semua siswa di Akademi Shrek yang ada di sekitar levelnya, dan dia termasuk semua siswa dari halaman dalam yang memiliki kurang dari 7 cincin dalam analisis ini. Namun, Huo Yuhao telah mengeksekusi 3 kejutan spiritual berturut-turut dan memicu halo pemurnian dengan mantra. Mentalitasnya sedikit berubah karena hal-hal ini. Apakah saya bisa menerima 3 guncangan spiritual jika saya adalah Zhong Liren? Wang Qiwer tidak tahu jawabannya. Namun, dia menyadari bahwa Huo Yuhao jauh lebih kuat daripada yang dia pikirkan. Dia masih jauh darinya dalam hal kekuatan jiwa, dan hanya memiliki 5 cincin jiwa, tetapi terlepas dari semua itu, kemampuannya secara keseluruhan tidak lemah sama sekali. Wang Qiwer tidak lupa tentang 3 peluru meriam jiwa yang tidak bergerak itu, dan dia secara pribadi menyaksikan kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh 2 dari peluru itu. Setidaknya, dia mengerti bahwa meskipun dia memiliki kemampuan ofensif yang kuat, tidak mungkin dia bisa melancarkan serangan dengan kekuatan sebesar itu. Tanda hubung. Wang Qiwer berlari 5 km dalam sekali jalan. Mereka bertemu dengan beberapa binatang buas di sepanjang jalan, tetapi binatang buas ini tidak menyerang mereka, berlari menjauh untuk menghindari mereka berdua. Mungkin mereka ketakutan oleh aura mengintimidasi Wang Qiwer. Baiklah, mari kita istirahat. Turunkan aku. Huo Yuhao telah memulihkan beberapa kekuatan rohaninya, dan sakit kepala yang hebat telah mereda. Wang Qiwer menurunkannya saat dia meraih tombak naga emas dan mengamati sekelilingnya dengan mata setajam silet untuk memastikan bahwa lokasi ini aman. Huo Yuhao berbaring di tanah dan menghela napas dalam-dalam. Lagi pula, rasanya tidak enak dipikul di pundak seseorang. Wang Qiwer, masih bisakah kamu menemukan jalan kembali? Kita harus bertemu dengan teman-teman kita. Perusahaan akan berada dalam masalah jika ketiga bersaudara itu memutuskan untuk mengeroyok mereka. Petik 2. Soul Land 2 Chapter 236.3. Wang Qiwer berbalik dan meliriknya ketika dia berkata, tidak ada bedanya bahkan jika kita bertemu dengan yang lain dalam kondisi Anda saat ini. Anda harus mencoba memulihkan dulu. Ditambah lagi, aku tidak bisa mengingat jalan kembali, jadi kita hanya bisa menemukan jalan kita perlahan. Petik 2. Huo Yuhao secara alami tahu bahwa kata-katanya sangat masuk akal, dan mengangguk sambil duduk bersila dan mulai mengisi kembali kekuatan jiwanya. Wang Qiwer berdiri di sisinya dan melindunginya. Huo Yuhao tidak mengkonsumsi kekuatan jiwa sebanyak itu, jadi tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih. Namun, luka rohaninya harus dipelihara perlahan. Huo Yuhao berhasil sepenuhnya menstabilkan laut spiritualnya dan mendapatkan kembali semua kekuatan jiwanya, dan dia melompat berdiri sekaligus. Apakah kamu perlu istirahat? Dia bertanya pada Wang Qiwer. Wang Qiwer menggelengkan kepalanya. Huo Yuhao berkata, ayo pergi, kalau begitu. Mari kita kembali ke yang lain secepat mungkin. Dia segera mulai berlari ke arah mereka datang saat dia berbicara. Wang Qiwer menyusulnya dengan cepat. Huo Yuhao, apakah kamu terburu-buru untuk kembali ke yang lain karena perusahaan, atau karena dia? Wang Qiwer tiba-tiba bertanya ketika mereka berlari. Huo Yuhao secara alami tahu perempuan mana yang dia maksud, dan dia melirik Wang Qiwer dengan heran. Pertanyaan ini sama sekali tidak sesuai dengan gayanya yang khas. Sedikit keduanya, saya ingin kembali untuk perusahaan, dan juga untuk Dong'er. Dua hal ini tidak saling eksklusif, jawab Huo Yuhao. Wang Qiwer mengejar masalah itu dan berkata, alasan utama masih dia, kan? Huo Yuhao mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu bertanya? Wang Qiwer mengubah taktik dan berkata, mari kita beri nama.
Huo Yuhao tidak terbiasa dengan gayanya yang tiba-tiba berubah topik, dan sejenak bingung ketika dia berkata, beri nama apa? Wang Qiwer berkata, mari kita beri keterampilan fusi jiwa bela diri kita. Huo Yuhao akhirnya menyadari apa yang dia maksudkan dan berkata, ah, ya. Kita harus memberi nama. Saya tidak berharap kami berdua memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri, dan jiwa bela diri kami menyatu setelah pertama kali kekuatan jiwa kami bersentuhan. Itu tak terbayangkan. Petik 2. Wang Qiwer menjawab dengan dingin, apa yang tak terbayangkan tentang itu? Apakah Anda mengatakan kepada saya bahwa hanya Anda dan dia yang dapat memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri? Petik 2. Huo Yuhao sedikit terdiam saat berkata, namun Anda mengatakan kepada saya bahwa Donger merasa bermusuhan terhadap Anda, bukankah kamu juga sama dengannya? Saya benar-benar tidak mengerti. Kalian berdua terlihat sangat mirip, tetapi kalian tidak lebih intim karena itu. Sebaliknya, Anda berdua mulai saling bermusuhan. Anda para gadis, apa yang Anda pikirkan? Petik 2. Mata Wang Qiwer menjadi sedikit lebih lembut saat dia menatap ke kejauhan dan berkata, kamu akan mengerti suatu hari. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Mereka berdua terdiam dan melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa menit, Huo Yuhao berkata, keterampilan fusi jiwa bela diri kita dapat disebut naga Roar of Destiny, bagaimana dengan itu? Saya awalnya berpikir bahwa jiwa bela diri kembar saya akan menciptakan dua keterampilan fusi jiwa bela diri dengan Anda, tapi saya tidak berharap ketiga jiwa bela diri untuk bergabung bersama. Saya bisa merasakan bahwa keterampilan fusi kami lebih kuat daripada salah satu dari 4 keterampilan fusi saya dengan Donger. Namun, hanya satu contoh mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan jiwa, dan Zongliren melarikan diri terlalu cepat, jadi kami tidak bisa menguji kekuatan sebenarnya. Petik 2. Wang Qiwer menggumamkan nama yang disarankan Huo Yuhao berulang kali. Naga mengaum takdir, naga mengaum takdir. Mungkinkah ini adalah takdirku? Saya tidak berpikir. Petik 2. Dia akhirnya berhenti ketika mengucapkan kata-kata itu, seolah-olah dia menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan. Kamu tidak memikirkan apa? Huo Yuhao terus bertanya. Wang Qiwer menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Sebut saja naga Roar of Destiny. Alasan mengapa kita mengkonsumsi begitu banyak kekuatan jiwa adalah karena setiap serangan setelah fusi kita membawa kekuatan yang aneh, dan aku bersedia untuk memanggil penghakiman Destiny's Judgment. Efeknya akan sangat mengerikan jika seseorang dikejutkan oleh Destiny's Judgment. Tuan jiwa jahat itu memiliki 8 cincin jiwa, tetapi saya tahu bahwa kita mungkin akan mengambil setengah dari hidupnya jika saya berhasil menikamnya. Petik 2. Huo Yuhao bertanya dengan curiga, penghakiman takdir. Itu mungkin efek yang dibawa Eye of Destiny saya. Tapi apa bedanya dengan seranganmu? Petik 2. Wang Qiwer berkata dengan jelas, saya bisa merasakannya. Kekuatan penilaian itu dibangunkan oleh naga Roar of Destiny, dan efeknya akan tetap pada target untuk selamanya jika itu menyerang seseorang. Lagi pula, itu hanya kemalangan. Petik 2. Itu, Huo Yuhao menarik napas dingin. Kemalangan seumur hidup seseorang. Tidak heran Wang Qiwer berpikir bahwa penghakiman takdir sangat luar biasa bila digunakan dengan tombak naga emasnya. Harus hidup dengan nasib buruk selama sisa hidup seseorang lebih menyakitkan daripada mati. Jika Zongliren tidak melarikan diri dengan cukup cepat, dia mungkin akan menjadi orang pertama yang merasakan kemalangan seumur hidup. Wang Qiwer berkata, sebenarnya saya tidak berpikir kita hanya memiliki satu keterampilan fusi jiwa bela diri. Dragon Roar of Destiny dapat bekerja secara terbalik. Jika Anda memiliki kekuatan spiritual yang cukup, Anda bisa menjadi kekuatan serangan utama. Dengan begitu, aku akan berubah menjadi baju besi di tubuhmu, dan aku akan memperkuat semua kemampuanmu sambil menyerahkan sebagian milikku kepadamu. Saya percaya serangan Anda juga akan berisi Destiny's Judgment. Petik 2. Huo Yuhao menatapnya dengan tatapan aneh dan berkata, bagaimana kamu tahu semua ini? Kami belum pernah bereksperimen sebelumnya. Petik 2. Wang Qiwer meliriknya, tapi ada sedikit keraguan di matanya. Kamu juga memiliki jiwa bela diri yang hebat. Apakah kamu tidak tahu tentang keterampilan bawaan ultimate? Petik 2. Huo Yuhao tertegun sejenak. Keterampilan bawaan utama. Apa itu? Wang Qiwer sepertinya memiliki wahyu saat dia berkata, saya mengerti sekarang. Keterampilan bawaan utama Anda adalah dingin ekstrim dari elemen es Anda. Sepertinya jiwa bela diri Anda masih sedikit lebih rendah dari milikku. Kita yang memiliki jiwa bela diri pamungkas biasanya akan memiliki keterampilan bawaan seperti yang kadang dilakukan oleh makhluk buas.
Keterampilan bawaan utama Anda harus dingin murni dan ekstrim. Atau, Anda belum membukanya. Petik 2. Huo Yuhao bahkan lebih bingung. Kemampuanmu untuk segera memahami kedalaman dari perpaduan jiwa bela diri kita terkait dengan keterampilan bawaan pamungkasmu. Wang Qiwer mengangguk dan berkata, saya memiliki 3 keterampilan bawaan, kebanggaan naga emas, persepsi naga emas, dan dia berhenti berbicara dan tidak mengungkapkan keterampilan bawaan terakhirnya. Dengan persepsi Golden Dragon, aku memiliki persepsi yang hampir 3 dimensi. Agak sulit untuk dipahami ketika saya membicarakannya, tetapi sederhananya, itu berarti bahwa saya dapat memahami beberapa hal yang tidak dapat Anda lihat, dan saya akan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang hal-hal yang saya rasakan. Kamu sudah melihat apa kebanggaan naga emas itu dan apa fungsinya? Itu bergantung pada energi dari garis keturunan naga emas, dan aku bisa mengendalikan satu makhluk jiwa sementara waktu ketika aku menggunakan kebanggaan naga emas. Saya bisa mempertahankannya untuk jangka waktu tertentu selama saya tidak menyerangnya. Petik 2. Huo Yuhao tercengang. Bahkan binatang buas di tingkat Dark Golden Terraclaw Bear dapat dikendalikan melalui kebanggaan naga emas. Wang Qiwer mengangguk dan berkata, saya tahu Anda akan meragukan saya jika saya tidak menjelaskan ini kepada Anda. Tolong rahasiakan saya. Petik 2. Baik, Huo Yuhao langsung setuju. Dia memiliki banyak rahasia sendiri, dan Wang Qiwer memberitahunya tentang itu berarti dia memutuskan untuk percaya padanya. Hubungan mereka jelas menjadi jauh lebih intim setelah pertempuran ini. Bukan hanya karena fusi jiwa bela diri yang aneh di antara mereka telah terjadi. Lebih penting lagi, Huo Yuhao telah berusaha untuk menyelamatkannya, dan itu melelehkan rasa dingin di hatinya, sehingga mereka bisa menjadi lebih dekat. Keintiman mereka berkembang murni sebagai teman, dan tidak ada yang lain. Mereka berdua memiliki ingatan yang luar biasa. Huo Yuhao memiliki deteksi spiritual, sementara Wang Qiwer memiliki persepsi naga emasnya. Ketika mereka melesat melalui hutan, mereka benar-benar berhasil mengikuti jalan asli mereka ketika mereka perlahan-lahan kembali ke tempat terakhir mereka bertikai dengan ketiga bersaudara. Tunggu, Huo Yuhao memanggil Wang Qiwer, dan berhenti di jalurnya. Wang Qiwer berhenti ketika dia mendengar suaranya, dan memberinya tatapan ingin tahu. Bantu aku menggunakan deteksi spiritual untuk mencari mereka. Saya punya perasaan kami sangat dekat. Dia meraih Wang Qiwer secara alami saat dia berbicara, seolah-olah dia meraih tangan Wang Donger pada hari biasa. Mereka sudah melakukan ini belum lama ini. Namun, Huo Yuhao merasakan jantungnya berdetak kencang ketika dia menggenggam tangan Wang Qiwer sekali lagi. Dia berbalik ke arah Wang Qiwer tanpa sadar dan menyadari bahwa dia menatap balik padanya. Wang Qiwer dan Wang Donger tampak hampir identik, tetapi ada banyak hal tentang mereka yang sangat berbeda. Misalnya, tangan mereka sangat berbeda. Mereka berdua memiliki tangan yang ramping dan lembut, tetapi tangan Wang Donger selalu begitu dingin dan sedingin es, dan dia merasa seolah-olah dia harus merawatnya. Tangan Wang Qiwer hangat, bahkan mungkin lebih hangat dari tangan Huo Yuhao sendiri, dan dia merasa seolah-olah memegang oven yang lembut dan dihangatkan. Huo Yuhao merasa sulit membayangkan bahwa tangan-tangan yang hangat, lembut, dan mungil ini bisa memiliki kekuatan ledakan yang menakutkan, dan perasaan ini semakin intensif saat dia semakin memeganginya. Mereka pernah berpegangan tangan sebelumnya, ketika mereka bertarung dengan Zhong Liren. Namun, mereka telah menghadapi musuh yang kuat, dan mereka tidak punya waktu untuk memikirkan semua ini, yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana memberikan semua yang mereka miliki untuk mengalahkan musuh mereka. Pada saat ini, Huo Yuhao hanya ingin meminjam kekuatan Wang Qiwer untuk meningkatkan kekuatan deteksi spiritualnya, tetapi ada perasaan yang tak terlukiskan yang muncul dari hatinya ketika mereka benar-benar memegang tangan sekali lagi. Huo Yuhao hampir melepaskan tangannya secara tidak sadar. Dia sudah memiliki Donger, jadi bagaimana dia bisa memimpin gadis-gadis lain? Meskipun dia jujur pada nuraninya, dia tidak ingin gadis lain salah paham. Mungkin dia hanya berpikir terlalu banyak, tetapi dia ingin mencegah apapun yang dapat mempengaruhi hubungannya dengan Donger. Namun, tepat ketika dia ingin melepaskan, Wang Qiwer meraih tangannya lebih erat dan memasukkan kekuatan jiwa naga emas yang menakutkan ke dalam tubuhnya. Kekuatan jiwa mereka segera menyatu, dan kemampuan Huo Yuhao langsung diperkuat. Jangan terlalu banyak berpikir. Mari kita temukan mereka sesegera mungkin, Wang Qiwer bergumam dengan dingin, seolah-olah dia bisa melihat ke dalam pikiran batin Huo Yuhao. Huo Yuhao merasa wajahnya memerah. Mungkin dia benar-benar berpikir terlalu banyak.